Mungkin itu dulu ya. Thank you. Baik, baik, lengkap menjawab beberapa pertanyaan. Tapi ini masih banyak lagi pertanyaan ini. Nah, ini Bu Lucy, mohon dijelaskan bagaimana efektivitas dalam penggunaan inhaler yang menggunakan alat bantu seperti aerospacer ya, dibandingkan dengan penggunaan langsung inhaler yang ke mulut. Nah, barangkali ada pengalaman nih Bu Lucy, Oh ya, itu kan guideline-nya penggunaan alat bantu itu kan untuk meningkatkan dosis yang masuk ke dalam tubuh, ke ya, dalam tubuh, ke mulut ya. ke dalam mulut. Artinya spacer itu adalah alat bantu tambahan, memberikan jeda gitu bagi orang yang kesulitan untuk langsung menghirup tadi yang masalah aktuasi itu. Coba deh Bu ya, saya diedukasi berapa kali waktu itu bingung juga gitu. Eh, gitu-gitu bingung banget gitu, nggak seenak saya sekarang menggunakan gitu ya. Nah, untuk menghindari itu, maka kita ada namanya spacer gitu ya. Jadi begitu ditekan gitu, masih ada waktu tuh baru kita hidup seperti itu. Nggak cuman spacer untuk ada waktu jeda bagi pasien-pasien yang kesulitan juga ya. Ada alat bantu yang lainnya seperti kata tadi nebul gitu ya. Atau misalnya pada pasien-pasien yang memang kesulitan untuk tadi menggerakkan sendiri gitu ya. Nah, itu juga bisa dengan alat bantu. Jadi ya memang karena banyak banget device saya nggak bawa yang model itu ya, yang model yang apa tuh waktu itu lupa saya yang warnanya ungu yang cekrek gitu loh, apa sih namanya ya? Lupa. Kan ada yang begini, ini inhaler yang Diskus, diskus, Ada yang ah, diskus, diskus. itu diskus. itu tantangan juga itu. Pasien tuh kadang kebalik gitu bukanya, tumpah semua obatnya gitu ya. Nah, harus dibunyi ceklek yang pertama, kokang pertama, ceklek yang kedua, baru dosisnya kebuka, baru kemudian setelah itu dihirup ini gitu ya. Nah, kalau lupa kebalik ya obatnya tumpah semua. Itu harus dikokang 2 kali gitu. Makanya kita Ya, harus workshop nih, boleh ya? iya, mantap ini. Ini peranan apoteker kalau sampai nggak diambil di area pelayanan untuk memberikan edukasi. Iya, Memang catatan ini sayang sekali ya. Jadi artinya apa namanya banyak kejadian-kejadian yang justru untuk mengawali pengobatan ini bisa saja gagal ya, iya, tidak tercapai tujuan iya, terapinya hanya karena informasi tadi gitu ya. iya Mereka betul. cuma dikasih atau apalagi ini lihat aja langsung katanya ke YouTube gitu kan, Iya saking betul. simpelnya. Tapi ini juga ada yang bertanya begini, kalau pasiennya pingsan, baiknya pakai apa Bu yang diberikan? Nah ini kan tidak Ya, mudah katanya masih masa pasiennya pingsan terus kita berikan untuk menghirup. ya pasien pingsan berarti kan dia hanya bisa bernapas ya, tapi kan nggak mungkin nggak Iya, bernapas, namanya bukan pasien pingsan. Ya berarti dia tidak bakal betul. bisa melakukan penarikan penghirupan ya mau tidak mau harus dilakukan Iya, nebulasi gitu ya. Jadi nebulasi. itu sama sama pasien anak yang hiperaktif. Ya, Ah, anak itu, wah, keroncalan itu. Biasanya terus kemudian dibawa, direhab, kemudian di asap kalau kita bilang ya, di asap gitu ya, atau di nebul gitu ya. Jadi nebulasi itu berbagai macam device gitu ya, itu juga tujuannya tidak hanya untuk supaya ada bermacam-macam jenis, tapi juga untuk membantu pasien pilihan yang tepat yang mana. Pada beberapa pasien yang sesak berat, seperti kayak asma sudah berat gitu, exacerbasi berat, jangan sekali-sekali memberikan ya. bentuk ini atau seperti yang discuss tadi gitu ya. Aduh, Bapak Ibu, jangankan menghirup, napas saja susah. Ya. Jadi Bapak Ibu Iya, ngajarin kayak apa sulit gitu. Jadi ya memang harus tepat pemilihan alatnya gitu, Bu. iya. Nah, ini ada apoteker Devi nih. Kan Ibu pengguna juga ya. Waduh, Sebetulnya ada menggunakan nih. rasa pengalaman menggunakan. Oh Nah, ya. nggak pengguna yang lain, Bu. Saya tahu Ibu nggak mau masak kok. Karena ini kan banyak pasien yang mungkin kalau sudah disemprotkan tuh pengennya ada rasa gitu ya. Oh ya. Sebetulnya ada rasa apa tidak sih gitu obat tersebut ketika digunakan karena pasien banyak bertanya sedangkan apotekernya ya tidak mencoba gitu ya ada rasanya atau tidak gitu. Bagaimana Ibu Lucy? Anyep, nggak ada rasa. Maka saking nggak ada rasanya, kita ragu-ragu. Ini udah masuk Udah belum? masuk apa belum gitu Ini ya? nanti diulang lagi. Nah, tapi ini pada ini ya, pada bentuk yang inhaler kayak gini ya. Jadi artinya pas makanya makanya kalau kalau yang ada seperti ini petunjuknya ini kita bisa lihat gampang. Oh, ini udah nih gitu ya. Udah berkurang 1 dosis gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi yang discuss tadi ya. Kadang-kadang malah kalau saya pernah pakai pada saat itu sampai batuk gitu ya. Sampai batuk gitu dan beberapa pasien juga mengeluh batuk. Nah, itu mungkin teknik inhalasinya aja yang kurang tepat. Jadi kalau ditanya ada rasa, nggak ada gitu ya. Besok-besok mungkin dibikin inovasi kayak rasa apa gitu ya supaya
Kalau dikasih rasa Biar nanti ada rasanya ya, biar yakin bahwa itu sudah masuk udah gitu ya. masuk atau belum ya, tidak ada rasa. Oke. Dan sampaikan ke pasien, jangan mengulang lagi dosis gitu ya. Kalau misalnya ragu-ragu udah ada atau belum, berarti kembali ke apoteker untuk memastikan teknik menggunakannya gitu ya, supaya nanti tidak double dosis gitu yang masuk ke dalam tubuh gitu. Iya. Ya, Baik, apoteker Tuti ini masih ada dua lagi lah kita ya. Untuk pasien DM atau obesitas, apakah seretide ini aman? Atau mungkin ada tata laksana penanganan asma yang lebih baik mengingat komposisi seretide itu mengandung steroid. Dan ada juga yang bertanya, kalau menggunakan dexamethasone saja mengobati asma itu tepat nggak? Dan mekanisme kerjanya mungkin seperti apa gitu. Monggo, Iya, apoteker Tuti. terima kasih Bu Lea. Jadi untuk diabetes memang kalau kita pakai kortikosteroid oral sedikit banyak itu akan meningkatkan gula darah gitu ya, apalagi digunakan jangka panjang. Apakah pada pasien-pasien dengan inhalasi itu juga akan meningkat? Oleh karena itu kita direkomendasikan kalau pasiennya diabetes kemudian juga asma memang harus dapat harus menggunakan obat gitu ya. Yang namanya inhalasi kortikosteroid efeknya sangat kecil dibandingkan dengan oral kortikosteroid. Jadi memang rekomendasi kita menggunakan ICS. Kemudian pada pasien tadi yang nomor dua, sorry Bu Lea, pertanyaannya nomor dua tadi, Yang untuk obesitas, dok? oh yang obesitas, Ya. eh, pakai dexamethasone gitu ya. Kalau kita lihat di guideline, oral kortikosteroid itu digunakan tidak jangka panjang. Jadi memang kita menghindari kecuali pada eksacerbasi berat. Kalau berat bisa ditambah. Tapi kalau enggak, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu aja sudah mulai dilepas. Jadi bukan untuk diteruskan gitu ya. Ya. Karena memang efek samping dari oral kortikosteroid itu cukup berbahaya jika digunakan jangka panjang. Mungkin itu boleh. Baik. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari rekan-rekan sejawat untuk melakukan praktik kefarmasian di sarananya masing-masing. Mengakhiri sesi kita, saya ingin memohonkan kembali take home message dari Ibu Apoteker Lucy dan juga Ibu Apoteker Tuti. Silakan Ibu Apoteker Lucy. baik. Terima kasih Bu Lea. Terima kasih teman-teman sampai sore ini masih berdiskusi dengan Amin. saya terkait dengan tata laksana asma. Karena seperti kita ketahui, ketika kita berhadapan dengan pasien dengan tata laksana penyakit yang kronis, jangka panjang tentu tantangannya akan lebih berlipat-lipat gitu ya. Tidak hanya tantangan bagaimana membuat pasien ini patuh menggunakan obat-obatan yang diberikan, tetapi juga tantangan bagaimana memberikan pemahaman yang tepat, memberikan edukasi yang tepat kepada pasien. Karena ketika kita tidak memberikan edukasi yang tepat, ketika apa yang kita sampaikan kepada pasien tidak Ya. dipahami tujuan terapi dan kenapa terapi itu diberikan, maka sepanjang hidup pasien dia hanya hidup sebentar dengan apoteker, bertemu sebentar dengan apoteker dan dokter, tetapi dia akan lebih lama hidup dengan dirinya dan keluarganya. Jadi peran apoteker dalam mengenali, kemudian melakukan tata laksana itu sangat vital sekali teman-teman, terutama untuk pasien-pasien yang baru didiagnosa gitu ya. Itu adalah pertama strategis untuk apoteker berperan dan juga kepada pasien-pasien yang sudah berulang kali menggunakan dan kontrol itu pun kita memiliki peranan yang sangat strategis untuk memastikan penggunaan inhaler tepat. Seperti itu Bu Lea. Baik, terima kasih Bu Apoteker Lucy. Silakan take home message dari Apoteker Tuti. Terima kasih Bu Lea untuk waktunya. Saya sebenarnya salut dengan Bapak Ibu teman-teman yang masih mau belajar sampai hari ini. Walaupun diulang-ulang begitu ya webinar tentang asma ini tidak pernah kehabisan Pertanyaan. topik pembicaraan dan pertanyaan. Jadi di hari kerja gitu ya dengan jumlah peserta yang cukup banyak, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu rekan-rekan sejawat sekalian. Kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa apoteker itu penting dalam memberikan informasi. Ketika informasi tidak kita deliver dengan baik, pasien-pasien asma terutama gitu ya, di mana informasi yang harus kita gali pada pasien itu harus benar-benar mewakili keluhan pasien, maka di sana juga kadang-kadang kita sering salah memberikan rekomendasi. Dan mungkin masyarakat belum merasakan kehadiran apoteker
ketika hari ini melihat Bapak Ibu datang dengan keinginan untuk berdiskusi bersama, saya sangat senang dan ini menunjukkan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Semoga apa yang sudah kita lakukan, diskusi-diskusi yang panjang ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bekal buat kita berpraktek. Mungkin itu, Bu Lea. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang luar biasa ya. Nggak apa-apa, tepuk tangan kita dari sini. Untuk kedua narasumber kita, untuk pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan juga PT GSK Welcome Indonesia yang telah memfasilitasi seluruh apoteker Indonesia yang juga peserta webinar kita pada hari ini yang bertepatan dengan World Pharmacist Day yang ke-2024 ya. Sesuai temanya yang selalu indah di setiap tahunnya, peranan apoteker tidak ada habis-habisnya. Pedoman penata laksanaan terus terupdate, tentunya kebutuhan akan kehadiran kita bagi pasien itu sangat dinantikan ya dan sangat-sangat vital. Teman-teman semuanya bisa menjadi apoteker yang pada hari ini ya lebih memahami lagi tentang manajemen asma, penata laksanaannya, pengobatannya, sampai juga dengan bagaimana edukasinya, monitoringnya, memberikan informasi rencana aksi kepada pasien, pencatatannya, bagaimana asesmennya. Yang belum lengkap ini workshopnya mungkin ya Bu Apoteker Lucy ya, Bu Apoteker Tuti ya. Nanti ini perlu dilengkapi dengan workshop yang lebih keren lagi sampai kepada bagaimana kita melakukan memastikan kepatuhan dari pasien itu sendiri itu seperti apa untuk optimalisasi atau tercapainya terapi dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport acara ini, jajaran panitia dan juga rekan-rekan yang telah membantu di registrasi, dan kepada seluruh apoteker yang masih bertahan di sore hari ini. Mudah-mudahan seluruh materi yang disajikan bermanfaat dan dapat memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di webinar serial berikutnya dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kompetensi. Peserta disilakan melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui link yang telah kami sampaikan pada kolom chat. Dengan berakhirnya webinar ini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam kesejahteraan dan salam sehat untuk apoteker Indonesia. Sampai berjumpa di webinar berikutnya.